Oke, hari ini kita akan belajar mengenai organ reproduksi dan gametogenesis. Ada yang masih ingat dulu waktu SMA belajar tentang organ reproduksi ada apa aja? Ada yang masih ingat? Coba saya mau tanya. Adela ada? Adela? Nggak ada ya? Adinda? Ini pada kemana ya, belum siap kuliah kayaknya. Adela, tahu sistem organ reproduksi ada apa aja? Ingat? Ada 2 nggak sih, Bu? Apa aja tuh? Organ reproduksi wanita sama pria. Yang membedakan organnya apa? Kalau pria apa, wanita apa? Kalau pria itu penis, kalau wanitanya vagina. Oke, itu adalah salah satu organ dari sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Tapi organnya bukan cuma itu ya. Nah, itu benar adalah. Nah, reproduksi sendiri, ada yang tahu reproduksi itu apa? Nih, tinggal membacakan aja nih isi PPT saya. Reproduksi itu apa? Ya, siapa yang bisa jawab? Proses mempersiapkan lahirnya individu baru atau offspring dengan sifat genetik yang baru. Ya, jadi Cantika itu maksudnya gimana? Proses mempersiapkan lahirnya individu baru. Maksudnya apa? Suara ibu kecil. Halo? Nah, kedengeran nggak sekarang? Dengaran, Bu. Oke. Maksudnya apa tuh proses mempersiapkan lahirnya individu baru? Apa maksudnya? Tadi kan kamu baca tuh, maksudnya gimana, Cantika? Iya, apa Cantika? Maksudnya lahirnya individu barunya, Bu. Iya, itu maksudnya gimana? Ini apa namanya? Bingung. Jadi reproduksi itu adalah fungsi utamanya atau tujuan utamanya adalah untuk melahirkan generasi baru atau melahirkan individu baru. Kalau mungkin kita tahunya dari janin yang dikandung nanti akan dilahirkan menjadi anak dengan sifat genetik yang baru. Kalian masih ingat tentang proses pembelahan sel? Proses pembelahan sel salah satunya adalah tahapan meiosis. Tahapan meiosis itu ada pada sel-sel reproduksi, ya kan? Kalau pada sel yang mengalami meiosis itu, dia akan menghasilkan sifat genetik yang berbeda dengan sifat genetik induknya, kayak gitu. Kalian masih ingat kan ya, kalau misalnya pada sel-sel reproduksi, yaitu seperti sperma dan juga sel telur, itu dihasilkan melalui proses meiosis, ya kan? Sehingga dia akan menghasilkan sifat genetik yang tidak sama atau berbeda dengan sel induknya, berbeda dengan mitosis yang menghasilkan sel yang sama karakteristiknya, gitu. Nah, sistem reproduksi ini memiliki fungsi yang pertama untuk menghasilkan sperma dan juga sel telur. Kalau pada laki-laki dia menghasilkan sel sperma, kalau pada perempuan dia menghasilkan sel telur. Terus yang kedua, untuk mempersiapkan kondisi pertumbuhan zigot. Masih ingat kan ya pertemuan yang kemarin tentang embriologi? Embriologi itu kan untuk perkembangan embrio lalu nanti menjadi perkembangan zigot nanti menjadi embrio lalu masuk ke dalam fase janin, kan? Nah, tujuan sistem reproduksi ini adalah mempersiapkan kondisi pertumbuhan zigot. Jadi untuk mempersiapkan proses kehamilan. Kemudian reproduksi ini dia memiliki hormon, dipengaruhi oleh hormon reproduksi yang berfungsi untuk pertumbuhan dan juga fungsi organ reproduksi serta menimbulkan adanya sexual behavior. Nah, ini adalah definisi-definisi yang sering akan kalian temui pada organ reproduksi atau sistem reproduksi.
Yang pertama itu adalah gonad. Gonad adalah organ penghasil gamet, yaitu organ yang menghasilkan gamet itu adalah sel kelamin ya. Kalau misalnya pada pria itu testis, kalau pada perempuan itu ovarium. Kemudian ada gametogenesis, yaitu adalah proses dihasilkannya sel gamet dengan cara proses meiosis. Ingat kan ya proses meiosis ada apa aja? Ada meiosis 1, meiosis 2. Kalau pada laki-laki, prosesnya itu disebut spermatogenesis, si gametogenesisnya ini. Kalau pada perempuan atau pada wanita, dia disebutnya oogenesis. Kalau pada laki-laki, spermatogenesis ini untuk memproduksi sperma oleh testis, sedangkan kalau pada perempuan, oogenesis ini untuk memproduksi sel telur atau ovum dari dalam ovarium. Tahu ya bedanya ya? Kemudian ada namanya zigot. Zigot itu adalah ovum yang telah dibuahi oleh sperma. Jadi ovum yang sudah bertemu dengan sel sperma, nanti dia akan berkembang membentuk zigot. Nanti zigot inilah yang akan berkembang menjadi janin. Ya kan ya? Zigot masuk ke fase embrio, yang proses embriologi yang udah kalian pelajari kemarin. Nanti setelah melewati fase embrio, dia akan berkembang menjadi janin yang akan tumbuh nanti dan dilahirkan menjadi bayi kayak gitu. Sampai sini ingin ditanyakan dulu. Jelas ya, kalau pada laki-laki proses pembentukan sel gamet disebut spermatogenesis, kalau pada perempuan proses pembentukan gametnya disebut oogenesis. Nah, ini kita masuk ke sistem reproduksi pria. Jadi organ reproduksinya itu ada banyak, nggak cuman penis doang kalau pada pria. Dia ada banyak. Nah, fungsinya yang pertama adalah namanya testis. Testis itu untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron pada laki-laki. Kemudian ada saluran ducts namanya ya, saluran yang fungsinya untuk transport, terus untuk penyimpanan serta untuk pematangan sperma. Nanti ada kelenjarnya. Nih, namanya disebut vas deferens. Dia saluran yang fungsinya untuk transport atau distribusi, kemudian untuk penyimpanan serta pematangan sperma. Terus tadi ada testis. Testis itu di sini. Nah, testis ini adalah di sini. Dia itu adalah tempat untuk memproduksi sperma. Kemudian ada kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori ini tujuannya adalah untuk menyokong atau mendukung fungsi dari sistem reproduksi. Dia itu kebanyakan si kelenjar aksesoris ini berfungsi untuk memproduksi semen, cairan semen. Cairan semen itu yang nantinya bisa menyebabkan agar sperma dapat tetap hidup ketika masuk ke dalam ketika proses penetrasi begitu. Kemudian di penis, tadi salah satunya penis, organnya dia itu tersusun atas uretra, ada uretra. Uretra itu adalah saluran untuk ejakulasi semen serta untuk keluarnya urin, ekspresi tempat keluarnya urin. Jadi laki-laki tadi organ utamanya itu ada testis, terus ada vas deferens ini, kemudian ada kelenjar aksesori, ada macam-macam, dan juga ada penis tempat keluarnya tadi cairan semen serta ekspresi urin. Terus ini ada organ-organnya. Dari paling luar dia disebutnya skrotum. Kalau di sini kita lihat ya, skrotum itu ini dia adalah lapisan kulit yang melindungi dan menyangga testis. Kayak gitu. Ya ini skrotum di bagian luar. Dia fungsinya untuk menyangga, tersusun atas loose skin, jadi kulit longgar begitu. Terus ada superficial fascia sama otot polos. Kemudian ada namanya septum. Septum membagi skrotum menjadi 2 kantung, dan di masing-masing kantung itu terdapat satu testis begitu. Nah, si skrotum ini fungsinya untuk menjaga suhu sperma. Karena sperma itu suhunya lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Tahu kan ya suhu tubuh orang dewasa atau suhu tubuh normal itu kan berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, suhu sperma itu di bawah 2 sampai 3 derajat. Jadi hanya berkisar antara 33 sampai 34 derajat Celcius saja.
Kemudian tadi testis. Testis itu yang ini. Dia fungsinya untuk tempat pembentukan sperma. Dan dia dilapisi oleh serat kapsula putih yang membagi testis ini menjadi beberapa kompartemen atau lobul. Nah, di dalam ini testis, di dalamnya itu ada lobul-lobul. Di setiap testis itu ada 200 sampai 300 ya ada lobul ini. Terus di dalam lobul-lobul ini ada namanya tubulus seminivirus. Nah, si tubulus seminivirus inilah yang memproduksi sperma. Jadi proses spermatogenesis itu terjadinya di sini. Nanti dari tubulus seminivirus ini dikumpulkan di dalam lobul, baru nanti bisa dikeluarkan begitu. Kemudian ada sel Sertoli. Sel Sertoli itu di sini dia untuk menjaga dan memelihara sel spermatogenetik. Si sel Sertoli ini ada di dalam tubulus seminivirus. Kemudian ada sel Leydig. Dia fungsinya untuk sekresi hormon testosteron. Sel Leydig ada di sini. Nah, sel Sertoli sama sel Leydig dia juga ada di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminivirus ini. Dia fungsinya untuk mendukung pembentukan sperma. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan, jelas ya? Tentang organ-organ reproduksi pada laki-laki, pada pria. Jelas, Ya, Bu. jelas ya. Bisa ada yang mau ulangin nggak? Saya coba mau nanya. Salsabila rifa ada? Salsabila rifa. Bisa ulangi, tadi ada apa aja sih organ reproduksi laki-laki? Ya, Bu. Ya, bisa ulangi tadi ada apa aja organ reproduksi laki-laki? Organ reproduksi laki-laki, Bu. Ya, ini masih ada gambarnya nih. Apa tuh organnya, ada apa aja? Ada fungsinya juga nih, tinggal kamu baca. Organnya apa aja? Organnya. Bentar, Bu. Ada skrotum. Fungsinya juga, Skrotum itu Bu. apa? Skrotum itu apa? Fungsinya. Ini, Bu, yang mengontrol pada testis. Dia di mana skrotum itu? Di mana apanya, Bu? Di mana lokasinya? Lokasinya. Lokasinya di mana? Nih, ini skrotumnya. Lokasinya di mana nih? Di dalam ini. Ya, di dalam yang sagittal section itu, Bu. Di dalam epididymis. Ya, skrotum itu adalah lapisan kulit terluar. Dia berarti ada di paling luar. Dia kulit soalnya. Dia fungsinya untuk menyangga testis dan melindungi testis. Kulit paling luar, berarti dia ada di luar ya. Sagittal section ini maksudnya adalah pemotongannya. Jadi kita melihat anatominya itu dari sebelah mana. Kan di sini bisa kalian lihat nih. Jadi dibaginya itu antara kanan sama kiri. Nah, dia disebutnya sagittal section gitu ya. Nah, ini skrotum. Skrotum itu adalah kulit yang di sini nih. Tadi sudah saya jelaskan. Fungsinya untuk menyangga testis. Terus dia tersusun atas loose skin. Berarti dia adalah kulit. Terus dia membagi skrotum menjadi 2 kantung. Ada namanya septum, dia membagi skrotum menjadi 2 kantung. Jadi dia lapisan paling luar dari testis ya. Oke, makasih Salsabila. Coba sekarang Rizky Nugraha. Ada apa lagi organ reproduksi laki-laki atau pria? Rizky Nugraha ada? Rizky Nugraha. Rizky Nugraha, halo, suaranya? Suara saya kedengeran nggak ya? Kok nggak dijawab ini, Rizky Nugraha?
Kedengeran, Bu. Ya, Rizky Nugraha. Rizky Nugraha on cam tapi nggak ini ya. Nggak nyaut ya, apa nih videonya rekaman aja. Oke, saya coba mau nanya. Rizky Nugraha kenapa nggak jawab ya ini? Maria Ulfa ada? Ada, Bu. Ya, apalagi organ reproduksi pria? Nih, masih gambarnya masih kelihatan nih. Masa lupa? Ya, Maria Ulfa. Tadi Testisnya itu skrotum. Nih, testis. Oke, fungsinya untuk apa? Nih, fungsi testis paling atas sih kelihatan nggak? Functions of the male reproductive system. Fungsinya paling atas. buat ngeproduksi sperma Ya, dan hormon seksual. iya, dan hormon seksual itu adalah testosteron. Testosteron itu apa ya, Bu? Itu hormon seksual laki-laki. Oh, Hormonnya adalah testosteron. itu dalam bahasa lain kah? Enggak, memang namanya testosteron. Kalau pada perempuan itu nanti ada hormonnya progesteron sama estrogen yang berperan utama. Oke, Maria dulu SMA-nya dari IPA atau bukan ya? Saya boga, Bu. Oh, tetap boga. Nggak belajar biologi ya? Enggak, Oh, gitu. cuma IPA terapan aja. Oh, oke. Terima kasih. Terus saya mau tanya, Tiara ada? Apalagi organ reproduksi laki-laki? Ada testis, ada skrotum, ada penis, Bu. Oke, karena itu fungsinya untuk apa? Penis itu untuk produksi semen sama itu, Bu, ekstraksi urin. Bukan ekstraksi tapi ekskresi, dan bukan produksi semen tapi ejakulasi. Ejakulasi itu adalah mengeluarkan. Ekskresi juga pengeluaran zat sisa. Jadi penis itu adalah dia ada namanya uretra. Di sini nih uretra itu kayak selang. Dia kayak selang, fungsinya itu adalah sebagai saluran tempat keluaran semen sama urin. Urin itu kan air pipis. Jadi tempat keluar cairan semen sama air urin tadi gitu. Oke, saya lanjut dulu aja deh ya. Kemudian kita masuk ke spermatogenesis. Spermatogenesis berarti adalah proses pembentukan sperma. Proses produksi sperma. Terjadinya di mana? Di tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Tadi kalau kita lihat, di sini, ini kan testisnya nih, testis pada pria. Dia itu tersusun atas ada lobulus. Lobulus itu kayak kolom. Dia itu kayak kolom. Di dalam lobulus ini, setiap satu lobulus ada 200. Kalau nggak ada alis, Bu. Bisa di-mute dulu, Adil. Oke. Di dalam lobulus tadi, dalam satu lobulus tersusun atas 200 sampai 300 tubulus seminiferus. Nah, si produksi sperma itu terjadinya di tubulus seminiferus. Oke? Nih, yang kecil-kecil ini nih. Namanya tubulus seminiferus. Di situ terjadi spermatogenesis, pembentukan sel sperma.
Kemudian cirinya dari pembentukan sel kelamin ini bahwa dia adalah selnya sel somatik, di mana gamet memiliki set tunggal kromosom, hanya 23 buah aja atau disebutnya haploid. Kalau misalnya pada pembelahan sel, masih ingat tentang mitosis? Mitosis karakteristiknya apa? Ada yang ingat nggak? Laili ingat karakteristik mitosis apa aja? Kemarin tugasnya mereview loh tentang mitosis, berarti harusnya masih ingat. Ayo, yang kalian review, mitosis itu apa? Karakteristiknya gimana? Ada yang bisa bantu Laili? Masa lupa semua? Sama persis bukan, Bu? Apanya yang sama persis? Apa Nadia yang sama persis? Selnya, Bu? Kalau misalnya mitosis, di kromosomnya ada berapa jumlah kromosomnya? 46, Bu. 46. Tandanya dia itu untuk makanya karakteristiknya bisa sama dengan sel induk karena dilihat dari jumlah kromosom yang dihasilkan. Kalau mitosis itu jumlah kromosomnya tetap sama, ada 46. Berbeda dengan mitosis, kalau meiosis kromosom yang dihasilkan itu yang diproduksi hanya 23 dari setiap selnya. Kayak gitu, makanya dia membawa karakteristik baru yang berbeda dengan sel induknya, kayak gitu. Ingat ya, kalau misalnya mitosis itu terjadi untuk pertumbuhan sel, terus untuk perbaikan sel, itu proses mitosis. Kalau meiosis hanya terjadi pada sel-sel kelamin saja, sel-sel gamet. Ya, dibaca lagi ya nanti ya tentang mitosis dan meosisnya. Kalau spermatogenesis, karena dia fungsinya untuk pembentukan sel gamet, maka kromosom yang dihasilkan adalah set tunggal kromosom, yaitu hanya 23 buah. Kalau kromosomnya 23 buah, dia disebutnya haploid. Ya, kalau pada mitosis, karena dia ada 46 buah, maka disebutnya diploid. Begitu. Nanti kalian pelajari lagi ya, ingat-ingat lagi, karena bentar lagi kita akan UTS. Terus spermatogenesis ini dia terdiri atas 3 tahapan. Ada meiosis 1, meiosis 2, dan spermiogenesis. Ya, ada meiosis 1, meiosis 2, dan spermiogenesis. Terus kapan sih spermatogenesis ini terjadi? Spermatogenesis ini atau pembentukan sel sperma ini terjadi ketika masa puber. Tahu kan ya puber? Ada yang tahu nggak ciri-ciri pubertas apa? Kalau pada laki-laki. Peribahasa, Bu. Tumbuh Lagi. jakun, Bu. Suaranya lebih berat, Bu. Suaranya lebih berat. Oke, berarti kalian tahu ya pubertas itu apa. Nah, salah satu ciri pubertas itu adalah laki-laki bisa memproduksi sel spermanya sendiri, udah mulai bisa memproduksi sel sperma. Artinya dia siap untuk melakukan reproduksi kayak gitu. Ini salah satu cirinya. Nah, dan lagi kalau pada laki-laki spermatogenesis ini dimulai dari masa pubertas hingga berlanjut sepanjang hidupnya. Jadi setelah dia mengalami pubertas sampai seumur hidupnya, dia selalu bisa melakukan spermatogenesis. Jadi dia selalu bisa memproduksi sel sperma. Gitu ya. Terus, nah berapa lama prosesnya? Berapa lama proses di spermatogenesis ini? Kalau mulai dari pembelahan sel hingga terbentuknya sperma atau ketika sperma dilepaskan dari tubulus seminivirus itu membutuhkan waktu 65 sampai 75 hari. Jadi siklusnya itu kurang lebih 2 sampai 3 bulan untuk setiap pembentukan sel sperma kayak gitu. Dia mirip dengan sel darah merah. Kalau sel darah merah itu berkisar selama 2 bulan untuk pembentukan sel barunya kayak gitu. Spermatogenesis membutuhkan waktu 65 sampai 75 hari. Nah, ini adalah prosesnya, proses dari spermatogenesis. Kita lihat dari pertama, ada namanya spermatogonium. Spermatogonium itu adalah sel induknya, sel induk dari sel sperma. Si spermatogonium ini
nantinya akan mengalami mitosis. Artinya dia akan mengalami diferensiasi. Jadi hanya perubahan strukturnya aja. Cuman dia nggak mengalami pengurangan jumlah kromosom. Karena kan dia ingat ya mengalami mitosis. Kalau mitosis itu kromosomnya tetap 46. Setelah dia mengalami diferensiasi, dia akan berubah menjadi spermatosit primer. Dari spermatogonium mengalami mitosis, kemudian dia akan berubah menjadi spermatosit primer. Oke. Kemudian setelah menjadi terbentuk spermatosit primer, baru dia mengalami meiosis. Artinya dia akan mengalami pembelahan sel dan juga akan ada perubahan pada jumlah sel kromosomnya. Pada kromosom selnya. Ingat ya, kalau meiosis dari 46 kromosom menjadi 23 kromosom aja pada satu sel. Kayak gitu. Nah, di sini pada proses meiosis 1 terjadi proses replikasi DNA dan crossing over. Ingat ya, replikasi DNA dan crossing over hanya terjadi pada proses meiosis 1. Nanti terbentuklah spermatosit sekunder. Jadi terbentuk dua buah spermatosit sekunder, di mana dia sudah mengalami replikasi DNA dan juga crossing over. Ada yang masih ingat crossing over itu apa? Ahzawina ingat crossing over itu apa? Ahzawina? Ya, Ahzawina. Ahzawina ada? Silakan Azalina. Azalina. Pindah silang dalam kromosom, Bu. Maksudnya apa tuh pindah silang? Pindah silang itu kayak dia menjauh dari yang di tengah itu loh, Bu. Hasilnya apa kalau misalnya sel mengalami crossing over? Hasilnya itu lupa Bu saya, Bu. Ya, pindah silang itu adalah artinya dari crossing over. Crossing over kalau diartikan artinya adalah pindah silang. Nah, siapa yang mengalami pindah silang? Kan kalau kalian tahu di dalam sel itu ada kromosom. Saya harus buka slide pembelahan sel lagi ya kalau kayak gini caranya ya. Coba ya, sambil saya buka lagi. Kalian kok udah lupa semua ya, padahal kayaknya baru 2 minggu yang lalu gitu. Nah, di sini nih, crossing over itu yang kayak gini. Jadi ini kan dari kromosomnya, dari kromosom di dalam sel, dia berikatan dengan kromosom-kromosom yang lain. Terjadi persilangan. Nah, persilangan ini disebutnya crossing over. Nantinya, akibat dari crossing over ini menyebabkan sel anaknya itu akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sel induknya. Kalau misalnya di sini ilustrasinya, kan awalnya ada yang berwarna biru dan berwarna merah. Terus setelah dia mengalami crossing over, nah akan terbentuk sel yang baru, kromosom yang baru, ya kan, dan karakteristiknya berbeda. Kayak gitu. Nah, proses crossing over ini hanya terjadi pada proses meiosis 1. Oke? Kayak gitu.
Jadi dia tujuan dari terjadinya crossing over itu adalah untuk pembentukan karakteristik baru dari agar sel anak yang terbentuk memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sel induknya, begitu. Oke, kita lanjutkan ke spermatogenesis. Jadi dipahami ya di sini nih. Setelah si spermatosit primer ini kan mengalami meiosis, membentuk spermatosit sekunder. Apa saja yang dialami si spermatosit sekunder itu ada replikasi DNA dan juga crossing over tadi, sehingga dia memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sel spermatosit primer, begitu. Kemudian dilanjutkan lagi prosesnya. Si spermatosit sekunder akan membentuk spermatid. Spermatid itu dihasilkan setelah proses meiosis kedua. Kemudian setelah membentuk spermatid, masing-masing ini memiliki DNA-nya itu 23 kromosom haploid. Kemudian dia mengalami pematangan atau tahapan pematangan ini disebut spermiogenesis. Nah, spermiogenesis ini mengubah spermatid menjadi spermatozoa atau sel sperma yang kita kenal. Nah, dia disebutnya spermatozoa. Jelas ya? Coba saya ulang lagi. Jadi, ini adalah tahapan dari spermatogenesis. Sel induknya adalah namanya spermatogonium. Jadi ini asal-usul terbentuknya sel sperma. Dia diawali dari spermatogonium. Kemudian, spermatogonium ini akan mengalami mitosis. Setelah saat dia mengalami mitosis, dia akan mengalami diferensiasi. Artinya dia akan melakukan perubahan karakter. Dia akan melakukan perubahan karakter, tapi jumlah kromosomnya masih tetap sama, tetap diploid. Ya, begitu setelah dia berubah, dia akan membentuk spermatosit primer. Dari spermatosit primer ini, dia akan mengalami meiosis 1, nah nanti akan membentuk spermatosit sekunder. Kemudian, setelah itu akan mengalami meiosis 2, membentuk spermatid. Setelah mengalami meiosis 2, membentuk spermiogenesis, sehingga terbentuklah spermatozoa atau sel sperma. Gitu. Coba ada yang bisa ulangi? Agnesia, ada agnesia? Agnesiona zebua. Bisa ulangi tahapan spermatogenesis? Agnesiona. Mana ya? Agnesiona. Oh, black screen yang nggak kelihatan. Coba Aulia Amalia. Aulia Amalia bisa ulangi lagi tahapan spermatogenesis? Aulia? Iya, saya, Bu. Silakan. Nih, tahapannya masih ada di slide, tinggal kamu baca. Oke, kalau spermatogenesis tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan spermatozoa bukan, Bu? Spermatozoa itu sebutan, iya. Iya, untuk menghasilkan spermatozoa, Bu. Oke, spermatozoa itu adalah sel sperma. Iya, Ya. sel sperma. Nah, Bu. tahapan spermatogenesis apa aja? Dari awal. Dia sel induknya apa? Yang paling atas tuh disebutnya apa tuh? Meiosis 1, Bu. Meiosis itu adalah tahapan pembelahan selnya. Iya. Sel induknya apa namanya? Ini apa nih namanya? Spermatogonium, Bu. Iya. Nah, spermatogonium terus mengalami apa? Spermatogonium.
melewati fase mitosis. Nah, setelah dia mengalami mitosis, si spermatogonium berubah menjadi apa? Diferensiasi apa yang primer, Ibu? Apa? Bedanya diferensiasi sama primary apa? Tadi merhatiin nggak saya jelasin? Spermatogonium mengalami mitosis, sehingga dia berdiferensiasi. Diferensiasi itu adalah perubahan, dia mengalami perubahan dari karakteristik selnya membentuk spermatosit primer. Kenapa dia harus mengalami mitosis dulu? Karena pembentukan sel sperma ini nggak bisa langsung dari spermatogonium. Jadi dia harus diubah dulu jadi spermatosit primer. Oke, jadi spermatogonium mengalami mitosis membentuk apa? Barusan belum nyampe 2 detik, masa udah lupa? Spermatogonium mengalami mitosis, membentuk spermatosit primer. Ya, Bu. Menghasilkan spermatosit primer. Ulang, coba. Dari mana sel inputnya? Spermatogonium mengalami mitosis untuk menghasilkan spermatosit primer, Bu. Kemudian setelah spermatosit primer, dia mengalami apa? Meiosis 1. Meiosis 1 membentuk Ya. Spermatosis sekunder. berapa Iya. yang terbentuk? Ada berapa spermatosit sekunder yang terbentuk? Satu, dua. Terbentuk 2 spermatosit Dua, Bu. sekunder. 2 spermatosit. Iya. Oke, ingat ya, kalau meiosis 1 apa yang terjadi? Menghasilkan spermatosit sekunder tadi, Bu. Ya, itu kan hasilnya. Yang terjadi apa? Kenapa sampai bisa dihasilkan spermatosit sekunder? Replikasi DNA. Sama Melakukan penyilangan replikasi DNA. replikasi DNA dan penyilangan atau crossing over. Iya. Jadi, crossing over dan replikasi DNA adalah 2 proses yang berbeda. Oke? Nanti pelajari lagi tentang meiosis 1. Kemudian, dari spermatosit sekunder dia mengalami apa? Meiosis 2. Mengalami meiosis 2 membentuk Spermatid. spermatid. Nah, yang terbentuk ada berapa spermatid? 4. 4. Jadi masing-masing spermatosit sekunder membentuk 2 spermatid. Karena tadi ada 2 spermatosit sekunder, sehingga spermatid yang terbentuk ada 4 sel. Kemudian spermatid itu mengalami apa? Spermiogenesis. Spermiogenesis, sehingga bisa terbentuk spermatozoa. Ya, spermatozoa atau sel sperma yang sudah matang. Oke, jelas ya, Aulia ya? Jelas, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya mau nanya, Fernando. Fernando ada? Fernando. Ayo kita nggak maju-maju nih, nggak selesai-selesai sampai jam 3 kalau nggak bisa jawab. Fernando. Ada nggak ini ya, nggak merhatiin kuliah ya? Narulita? Ada Narulita? Tadi tuh yang dipanggil nggak nyaut, ada Rizky, Fernando, Narulita, saya anggap nggak hadir ya. Narulita. Terus tadi siapa tuh namanya? Ahzawina. Ahzawina juga tadi saya panggil nggak nyaut. Nanti PJ tolong Ibu tadi dicatat ya. Bu, Kenapa? sudah jawab yang crossing over. Oh ya, oke. Maaf Ibu, tadi kenapa Bu nyatet apa? Ya, yang tadi saya sebutin namanya dianggap tidak hadir ya. Tadi ada Rizky Nugraha, Fernando, sama Narulita. Makasih Bu. Ya, terus coba Mariah Ulfa, udah tadi ya, udah saya tanya. Oke, jangan Mariah lagi deh. Firly Aura ada?
Oke, coba Firly. Tadi jelasin lagi tentang spermatogenesis. Jadi spermatogenesis itu punya induk, induknya itu namanya spermatogenium. Induk spermatogenium itu Coba ulang. Spermatogenesis itu apa? Pengertiannya apa? Spermatogenesis itu adalah untuk mereplika sel-sel untuk mereplika sel-sel untuk memproduksi ini spermatozoa, Bu. Oke, jadi spermatogenesis adalah tahapan atau proses pembentukan sel sperma. Iya. Ya. Nah, kemudian si spermatogonium itu apa? Ya, spermatogenium ya, Bu. Iya, apa itu? Itu merupakan induk dari induk sel dari sperma. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau membuat sesuatu nih, pasti ada bahan utamanya kan, ya. Nah, untuk pembentukan sel sperma ini, bahan utamanya adalah si spermatogonium ini, si sel induknya, gitu ya. Terus si spermatogonium ini mengalami apa? Spermatogenium ini bermutasi dan mengalami differentiation. Bermutasi atau bermitosis? Beda loh. Bermitosis, Bu. Ya, mengalami mitosis. Lalu dia berdiferensiasi, membentuk primer. spermatosit primer. Kalau mutasi itu adanya kelainan, jadi menyebabkan mutasi, jadi ada kejanggalan kayak gitu. Kalau mitosis itu pembelahan sel, beda ya. Oke, dari spermatosit primer dia mengalami apa? Dari spermatogonesis primer dia mengalami replikasi DNA dan Apa crossing nama over. prosesnya? Iya, dia mengalaminya di proses meiosis 1. Oke, menghasilkan apa? Menghasilkan spermatogenesis sekunder. Spermatosis sekunder. Sekunder. Ada berapa spermatosit sekunder yang dihasilkan? Ada 2, Bu. Ada 2. Kemudian spermatosit sekunder mengalami apa? Mengalami meiosis 2. Oke, membentuk spermatids yang membentuk spermatozoa di tahap spermiogenesis. Spermiogenesis. Bacanya yang benar ya. Si spermatid ini adalah hasil dari meiosis 2. Jadi dia masing-masing spermatosit sekunder, dia membentuk 2 buah sel spermatid. Kemudian spermatid ini masuk ke dalam tahapan spermiogenesis membentuk spermatozoa. Jadi ada dari 1 sel induk dia bisa menghasilkan 4 buah sel sperma. Ya, karena dia mengalami 2 kali proses meiosis. Ya, oke? Nanti pelajari lagi ya tentang mitosis sama meosisnya. Iya, Bu. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah penjelasannya. Penjelasan dari spermatogenesis. Tadi ya, dari meiosis 1. Meiosis 1 kan si kromosomnya masih ada 40. Sebelum meiosis 1, di spermatosit primer ini, dia kromosomnya masih ada 46. Ya kan ya? Masing-masing, jadi ada 46 masih diploid, ya kan? Kemudian dia mengalami meiosis 1. Mengalami meiosis 1 berarti kan ada crossing over, ada replikasi DNA, dan lain sebagainya. Sehingga dihasilkan sperma yang tidak benar-benar menyerupai parent cell yang menghasilkannya. Jadi karakteristik dari si spermatosit sekunder ini berbeda dengan karakteristik pada spermatosit primer. Karena tadi ya, mengalami crossing over dan juga replikasi DNA. Terus sel yang dihasilkan adalah dalam meiosis 1 adalah spermatosit sekunder haploid. Dia sudah berbentuk haploid, jadi sudah masing-masing sel sudah memiliki 23 kromosom homolog aja. Kayak gitu. Tadinya kan 23 pasang, sekarang menjadi 23 aja. Ya, jadi makanya disebutnya haploid. Nanti ingat-ingat lagi, dibuka lagi materi tentang meiosis 1. Kenapa dia cuma menjadi 23. Kemudian masuk ke dalam proses meiosis 2. Nah, di meiosis 2 ini berbeda dengan meiosis 1. Kalau di meiosis 2 tidak mengalami replikasi lagi, tidak ada perubahan DNA lagi. Jadi tinggal pemisahan kromatidnya aja. Kayak gitu. Nah, setelah dia dipisahkan,
akan membentuk spermatid. Dia akan membentuk spermatid yang masing-masing memiliki 23 kromosom, begitu. Terus terakhir adalah spermiogenesis. Spermiogenesis adalah tahapan terakhir dari spermatogenesis. Jadi dia fungsinya itu seperti pematangan spermatid membentuk spermatozoa. Nah, oke, tadi ya itu berarti tahapan dari meiosis 1 sama meiosis 2. Kalau di meiosis 1, dia mengalami replikasi DNA dan crossing over, sehingga spermatid yang dihasilkan memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau di meiosis 2, hanya mengalami pembelahan saja, jadi membentuk 4. Nah, nantinya terbentuk menjadi 4 sel. Kemudian di spermiogenesis hanya mengalami pematangan saja, jadi dia membentuk spermatozoa atau sel sperma, begitu. Nah, ini semua terjadi di tubulus seminivirus yang ada di dalam testis tadi ya, diingat-ingat di dalam testis tadi. Nah, ini adalah sperma. Jadi sel sperma kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Yaitu ada bagiannya, ada bagian kepala dan juga bagian ekor. Setiap hari sel sperma yang dapat diproduksi itu mencapai 300 juta. Ada 300 juta sel sperma yang diproduksi setiap harinya. Nah, ini untuk bagiannya ada bagian kepala dan bagian ekor. Di bagian ekor itu ada leher, ya, ada neck, terus middle piece, principal piece, sama end piece. Jadi dia ini yang berfungsi untuk mengatur agar sperma ini dapat bergerak, kayak gitu. Terus sperma selanjutnya akan membentuk semen. Semen itu adalah cairan yang membantu untuk menjaga agar sel sperma tetap hidup, begitu. Nggak cepat mati selnya. Nah, semen itu terdiri dari 10% sperma dan cairan tesikular, terus ada cairan prostat, dan juga cairan dari seminal vesicle. Nanti ini akan dipelajari lebih lanjut saat fisiologi. Yang harus kalian pahami adalah tadi proses gametogenesisnya atau pembentukan selnya. Terus ini adalah organnya lagi. Tadi kan udah tahu ya, ada testis, ada skrotum, terus ada penis, terus ada apalagi ada sel-sel apa saja, ada sel Leydig tadi ya salah satunya yang ada di dalam testis. Nah, sekarang ada salurannya. Saluran dari organ reproduksi itu terdiri atas beberapa organ. Ada epididymis, ductus deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Nah, dia itu fungsinya karena tadi saluran, artinya dia yang berfungsi untuk menyalurkan, yang mengeluarkan si sel spermanya tadi, kayak gitu. Nah, pertama ada epididymis, dia fungsinya sebagai tempat pematangan sperma juga, terus untuk penyimpanan. Kemudian ada ductus deferens, juga sama, menyimpan sperma, ada saluran ejakulasi yang menghantarkan sperma ke uretra, sama ada uretra. Uretra itu adalah saluran sperma dan urin pada pria, kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau menilai rute perjalanannya, mohon di-mute dulu, siapa itu? Buat pengajuan. Nah, ini kan buat ATM-nya kan minimal 50. Oke. Nah, ini adalah rute perjalanan sperma, biasa dikenal dengan istilah 7 up. Jadi urutannya itu adalah seminivirus, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct atau saluran ejakulasi, uretra, dan penis. Kita lihat dari dari sini. Pertama, tubulus seminivirus. Tubulus seminivirus itu ada di dalam testis, ya. Kemudian dia nanti akan dibawa ke epididymis. Epididymis itu di sini. Kemudian disalurkan ke ductus deferens, atau vas deferens dulu. Nah, ini adalah tempat saluran tadi ya, untuk pematangan dan juga penyimpanan sperma. Kemudian dari sini dia dibawa ke ejaculatory duct. Di sini tempat saluran ejakulasi, kemudian diantarkan ke uretra, dikeluarkan melalui uretra hingga mencapai penis, kayak gitu. Jadi urutannya dari tubulus seminivirus yang ada di testis masuk ke epididymis, terus masuk ke ductus deferens di sini, lalu dialirkan ke saluran ejakulasi, ke uretra, dan akhirnya keluar di penis, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang organ reproduksi laki-laki? Udah paham ya? Untuk spermatogenesisnya juga udah paham? Ada yang mau ditanyakan dulu?
Nah, oke. Saya mau bertanya. Oh, silakan. Gue mau tanya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Siapa dulu tadi? Raise hand aja boleh nggak? Raise hand, biar saya tahu urutannya yang nanya siapa. Syawalna, silakan. Gue mau nanya. Berarti tempat keluarnya urin sama sperma itu sama ya, Bu? Sama. Kalau pada laki-laki, kalau pada perempuan berbeda. Nanti akan saya jelasin. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan raise hand. Nur Izzah ya? Iya, Bu. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Bu, saya mau bertanya. Kalau Bu yang alat reproduksi laki-laki itu yang menggantung itu namanya testis, Bu. Iya. Iya, namanya testis. Kenapa memang? Nih. Enggak apa-apa, cuma nanya. Ya, itu namanya testis. Nah, dia itu tempat memproduksi sel sperma. Jadi, spermatogenesis tadi terjadinya di dalam testis, tepatnya di tubulus seminivirus, nama lokasinya. Oke? Jelas, Nur Izzah? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Jelas ya? Nah, terus ada namanya organ aksesoris. Organ aksesoris ini seperti organ pelengkap. Jadi, dia bukan organ utama, tapi sistem reproduksi laki-laki tetap memerlukan organ-organ ini, kayak gitu. Antara lain tuh ada seminal vesicle, prostat, bulbo uretral, dan bulbo uretral. Nah, dia ini fungsinya untuk menjaga agar spermanya ini tetap dapat hidup, biar nggak cepat mati. Karena kan dia sensitif terhadap pH, sensitif juga terhadap suhu, kayak gitu. Nah, yang pertama ini si seminal vesicle, dia itu untuk netralisasi lingkungan asam. Jadi kalau saluran reproduksi wanita itu dia sifatnya asam. Nah, kalau misalnya sperma masuk ke dalam lingkungan yang asam, nanti dia akan cepat mati kayak gitu. Nah, makanya ada si seminal vesicle ini. Tujuannya untuk menjaga pH dari si sperma kayak gitu. Terus ada prostat. Dia untuk ini mengandung asam sitrat, untuk sebagai kalau nggak salah tuh untuk sumber zat gizi dari si sperma ini kayak gitu. Terus ada bulbo uretral, dia juga untuk netralisasi, sekresi, terus untuk sekresi mukus juga, jadi spermanya itu bisa dikeluarkan. Kemudian, untuk mengurangi jumlah sperma yang rusak saat ejakulasi, kayak gitu. Terus si bulbo uretral ini menghasilkan cairan semen. Kemudian ada semen. Semen itu adalah campuran antara sperma serta hasil sekresi kelenjar aksesoris. Dia itu pH-nya sekitar segini. Terus dia juga mengandung antibiotik yang menghancurkan bakteri. Jadi intinya sih biar spermanya bisa tetap hidup. Terus ada penis. Tadi ya penis itu juga organ aksesori. Dia itu ada uretra dan berperan sebagai saluran ejakulasi dan ekskresi urin. Sorry, ini bukan sekresi urin. Ekskresi urin. Terus, nah apa aja yang terkandung di dalam cairan seminal vesicle? Yaitu ada fruktosa, terus ada enzim, ada prostaglandin. Nah ini tuh berfungsi untuk fungsi dari menjalankan fungsi spermanya. Fruktosa itu untuk sumber energi, jadi si spermanya bisa bergerak. Kemudian ada coagulating enzyme, dia itu untuk membentuk semen menjadi bolus sehingga mudah masuk ke dalam vagina. Kemudian ada prostaglandin, dia itu mengurangi viskositas vagina serta menstimulasi peristaltik uterus. Jadi dia intinya dia adalah hormon yang untuk mendorong agar sperma bisa masuk ke dalam vagina. Kemudian ada cairan prostat, itu terdiri atas sitrat tadi ya, asam sitratnya itu untuk cadangan energi dan juga fibrinolisin. Dia itu untuk dekoagulasi. Jadi kan pertama di sini ada coagulating enzyme. Jadi dia fungsinya itu untuk memadatkan biar si spermanya itu mudah masuk. Kemudian nanti dia dilepas lagi pemadatannya itu dibongkar lagi biar dia bisa si spermanya ini bisa melanjutkan ke oviduct. Oviduct itu adalah salah satu organ reproduksi perempuan atau wanita kayak gitu.
Jadi ada enzim yang membantu pemadatan, nanti ada enzim juga yang berperan untuk menghancurkan lagi, jadi mengembalikan si spermanya ini ke dalam bentuk semula kayak gitu. Terus ini adalah hormon yang berperan. Nanti ini akan dipelajari lebih jelas saat fisiologi. Tapi hormon yang berperan penting pada proses ini adalah hormon testosteron. Ada hormon testosteron yang berperan penting dalam sistem atau organ reproduksi laki-laki. Nanti ini akan dipelajari lebih lanjut saat fisiologi ya. Kemudian, nah ini tadi ya hormonnya tuh ada testosteron sama DHT ini, atau dihidrotestosteron, sebenarnya sama aja. Nah, dia fungsinya untuk di dalam prenatal development, jadi sebelum lahir pun sudah mulai terjadi stimulasi dari pembentukan kematangan sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi di dalam kandungan tuh sudah mulai berperan si hormon ini. Kemudian perkembangan karakteristik seksual. Jadi misalnya kayak tadi ciri-ciri pubertas, kan kalian tahu ya kayak suaranya jadi lebih berat, terus dada lebih bidang, keluar jakun. Nah itu diakibatkan oleh pengaruh hormon ini, testosteron dan juga DHT. Terus perkembangan fungsi seksual. Kemudian serta ada stimulasi anabolisme, yaitu pembentukan protein. Jadi makanya pada laki-laki itu massa ototnya lebih besar dibandingkan pada perempuan. Nah, itu karena distimulasi juga oleh si hormon testosteron dan DHT. Ada yang mau ditanyakan dulu tadi terkait hormon? Itu tadi saya ngejelasinnya nggak terlalu mendalam karena nanti penjelasan lebih dalamnya akan dipelajari saat fisiologi. Yang perlu kalian ingat adalah hormon yang berperan tadi ya adalah hormon testosteron. Kalau pada sistem reproduksi laki-laki. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk sistem reproduksi pria? Jelas? Nggak apa-apa, nanya aja, jangan malu-malu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, saya anggapnya udah mengerti semua ya. Jadi nanti UTS bisa menjawab. Oke, sekarang kita masuk ke sistem reproduksi wanita. Ada yang tahu nggak ada apa aja organ-organ di sistem reproduksi wanita? Ada vagina, Bu. Apalagi? Mulut rahim. Vagina sama mulut rahim sama aja. Uterus. Oke, uterus. Terus ada indung telur. Indung telur. Terus apa lagi? Endometrium. Ada Falopik, Bu. Iya nggak, Bu? Iya, terus apa lagi? rektum, kandung kemih. Rektum itu bukan organ reproduksi ya. Kandung kemih juga bukan organ reproduksi. Rektum itu nanti untuk di saluran pencernaan, dia itu tempat pengeluaran feses. Kemudian kandung kemih itu adalah di sistem urinari nanti. Di proses ekspresi urin, pembentukan urin. Itu kandung kemih itu berperannya di sini. Nah, tadi yang disebutkan tuh ada vagina, ada uterus, ada tuba falopi. Nah, itu adalah organ-organ reproduksi wanita. Di sini kalian bisa baca ada fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah ovarium. Yang paling utama itu adalah ovarium. Ovarium tuh yang ini nih. Ovarium tuh di sini. Ovarium itu fungsinya untuk memproduksi oosit sekunder serta hormon. Oosit sekunder dan hormon. Hormonnya itu apa saja yang diproduksi? Ada estrogen, progesteron, inhibin, dan juga relaksin. Kemudian ada tubulus uterum atau uterus ya di sini. Dia itu tempat transport, jadi tempat perpindahan dari oosit sekunder ke uterus. Kemudian biasanya di tubulus uterus ini atau di tuba falopi, tadi sebutnya tuba falopi ya, dia itu adalah tempat fertilisasi terjadi. Jadi tempat bertemunya sel sperma dengan sel telur itu terjadinya di sini, di tuba falopi. Enggak di dalam ovarium. Ovarium adalah tempat pembentukan oosit sekunder. Nanti kan saat dia matang akan dibawa ke uterus melewati tuba falopi. Nah, kalau terjadi proses pembuahan, nantinya dia akan bertemu dengan sel sperma di sini, di tuba falopi ini. Kemudian adalah uterus. Uterus itu di sini, ini uterus, atau rahim.
Nah, dia itu adalah tempat implantasi dari ovum yang sudah terfertilisasi. Artinya dia tempat menempelnya ovum atau sel telur yang sudah terfertilisasi, yang sudah bertemu dengan sel sperma. Nantinya perkembangan janin itu terjadinya di sini. Jadi ibu hamil, kenapa bisa ada bayi bertumbuh dan berkembang di dalam perutnya, itu karena terjadi di sini, di uterus. Pertumbuhan dan perkembangan janin itu terjadinya di sini. Kemudian ada vagina. Vagina itu di sini, di luar, hampir di luar. Nah, dia itu tempat sexual intercourse sama jalur kelahiran, kayak gitu. Terus ada kelenjar mamae. Kelenjar mamae itu untuk mensintesis, sekresi, dan juga menghasilkan air susu ketika bayi dilahirkan, kayak gitu. Ini adalah organ-organ utama pada sistem reproduksi perempuan. Oke, nah. Terus organ reproduksi tadi ada ovarium. Nah, ovarium itu ada satu pasang, ada dua. Berarti ada dua buah ovarium. Dia itu fungsinya untuk memproduksi oosit. Tadi ya, oosit sekunder dan juga hormon. Terus, nah nih, ovarium tuh yang ini nih. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bagian depan tubuh kita, ovarium itu ada di sebelah kanan dan kiri. Dia ada satu pasang, dia itu ada di sini. Tadi dia tuh fungsinya adalah untuk memproduksi oosit dan juga hormon. Kemudian untuk strukturnya ya, dia dilapisi oleh germinal epithelium, terus ada folikel-folikel juga. Nanti ini akan dipelajari lebih dalam saat fisiologi ya. Intinya yang kalian harus ingat adalah untuk memproduksi oosit dan juga hormon. Nah, di sini. Nah, ini tadi ya dia dilapisi sama germinal epithelium. Jadi ada selaput pelapis dari si ovarium kayak gitu. Terus di sini adalah proses dari pembentukan sel telur. Kayak gitu. Pembentukan sel telur itu tadi terjadinya di sini ya. Tuh. Nanti akan dipelajari di bawah. Kemudian ada tadi namanya tuba fallopi. Nah, ini ya kita lihat ya. Ini kalau dilihat dari belakang. Jadi ini ovarium kanan, terus ini ada ovarium kiri. Ini tadi ovarium kalian, ovarium. Terus di sini ada tuba fallopi. Ini tuba fallopi nih. Jadi dari ovarium dia akan dibawa si oosit itu ke tuba fallopi untuk dibawa ke uterus. Uterus itu di sini rongganya. Terus tadi ada yang bilang endometrium. Endometrium itu adalah dinding pelapis dari uterus. Ya, jadi nanti tempat penempelan dari zigot atau ovum yang sudah terfertilisasi yang sudah dibuahi adalah di endometrium. Gitu. Kita balik lagi. Nah, tadi ya tuba fallopi udah tahu ya lokasinya di mana. Tuba fallopi lokasinya di sini. Fungsinya untuk apa? Untuk jalur transportasi dari ovarium ke uterus. Terus juga tempat proses fertilisasi terjadi. Kemudian, selain fertilisasi, zigot juga akan ada di dalam tuba fallopi selama 7 hari pertama. Kayak gitu. Jadi sebelum dibawa ke uterus, zigot akan mengalami perkembangan di tuba fallopi selama 7 hari pertama. Baru setelah lewat 7 hari, dia dibawa ke uterus. Uterus itu atau rahim adalah tempat implantasi atau tempat penempelan ovum yang sudah terfertilisasi. Ovum yang sudah dibuahi, yang sudah bertemu dengan sel sperma. Dia juga berperan sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin selama kehamilan. Nah, kalau misalnya tidak terjadi fertilisasi atau tidak ada zigot yang menempel di uterus, nantinya dinding uterus ini atau endometrium akan meluruh. Itulah yang disebut dengan menstruasi. Jadi menstruasi itu adalah peluruhan dinding uterus, peluruhan dinding rahim, kayak gitu. Terus ada vagina, dia itu lokasi seksual intercourse sama tempat keluarnya darah saat menstruasi. Terus dia juga adalah jalur lahir, jalur kelahiran untuk melahirkan. Kemudian ada perineum dan vulva, itu adalah organ reproduksi eksternal. Dia itu dilapisi oleh rambut-rambut halus, serta ada jaringan adiposa dan jaringan keringat. Kemudian kelenjar mamae itu ada di payudara. Nah, dia itu fungsinya untuk memproduksi air susu atau untuk laktasi, kayak gitu.
Nih ya, kita ulang lagi dari strukturnya, dari struktur organ sistem reproduksi pada wanita. Tadi di sini ini adalah ovarium atau ovari, tempat pembentukan atau tempat terjadinya oogenesis, ya, pembentukan sampai oosit sekunder. Kemudian akan dibawa ke tuba falopi. Tuba falopi salurannya ini tuba falopi. Di sini oosit sekunder akan bertemu dengan sel sperma. Jadi pertemuannya itu di sini. Atau disebutnya prosesnya pembuahan atau fertilisasi. Nah, nantinya setelah proses pembuahan itu akan membentuk namanya zigot. Nah, zigot itu selama 7 hari pertama setelah fertilisasi akan mengalami proses perkembangan di dalam tuba falopi. Setelah 7 hari, dia akan masuk dibawa ke uterus. Nanti dia akan menempel di uterus kayak gitu, sampai berkembang hingga menjadi janin kayak gitu. Bagaimana kalau misalnya tidak mengalami proses pembuahan? Nah, berarti tadi ya oosit sekunder yang udah dibawa ke tuba falopi akan dibawa ke uterus, terus dia akan meluruhkan dinding rahim. Kayak gitu. Makanya terjadi menstruasi. Kayak gitu kalau misalnya oosit ini tidak mengalami fertilisasi atau pembuahan. Terus ini adalah kelenjar mamae. Nah, dia fungsinya untuk memproduksi air susu. Kemudian produksi air susu ini distimulasi atau bisa diproduksi karena adanya hormon prolaktin. Terus si hormon prolaktin ini fungsinya untuk membentuk air susu. Kalau misalnya pengeluarannya menggunakan hormon oksitosin. Nah, oksitosin ini dapat aktif atau dapat menimbulkan respon jika ada isapan oleh bayi. Ya, jadi si hormon prolaktin sama oksitosin ini tidak akan disekresi atau tidak akan bekerja jika seseorang tidak mengalami kehamilan kayak gitu. Jadi ini tidak akan bekerja. Oke, tadi ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini organ reproduksi dan fungsinya. Saya coba mau tanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Maaf, saya mau tanya, Bu. Maria ya, silakan Maria. Ya, Bu, kan sekarang ini banyak ya kayak ibu-ibu muda, tapi yang ASI-nya juga jarang keluar tuh, Bu. Ada juga yang sama sekali nggak keluar. Nah, itu kalau kayak gitu, apakah ada hubungannya dengan apa yang dikonsumsi dari si ibu tersebut? Jadi kelenjarnya bermasalah apa gimana, Bu? Nah, yang perlu kalian ingat, produksi ASI itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor doang. Jadi nggak cuma karena produksi hormonnya sedikit, atau nggak cuma karena ibunya makanannya tidak gizi seimbang, banyak faktor. Bisa karena genetik, bisa juga karena ada faktor stres, bisa juga karena usia ibunya, kayak gitu. Macam-macam. Kalau misalnya tadi kamu bilang usia ibunya muda, oh mungkin karena kalau usianya terlalu muda, misalnya remaja, dia masih di fase pertumbuhan, kayak gitu, sehingga dia nggak maksimal proses pembentukan ASI-nya, kayak gitu itu juga mungkin. Jadi kalau misalnya ditanya apakah hanya ini saja, belum tentu hanya disebabkan oleh hormonnya aja, kelenjarnya tidak menghasilkan hormon dengan sempurna, tapi bisa karena faktor-faktor yang lain, kayak gitu. Jelas ya Maria? Iya, jelas. Kasih, Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Raise hand aja deh, kalau kayak gini raise hand aja, siapa duluan? Nur Fadila. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Kan belakangan ini lagi hits banget, Bu, yang pakai menstrual cup, Bu, biar mengurangi sampah. Tapi di sisi yang lain itu mengganggu nggak sih, Bu, dengan kerjanya vagina pakai menstrual cup? Oke, kan vagina itu adalah otot. Dia itu adalah otot yang elastis. Jadi dia
Kalau misalnya kalian menggunakan menstrual cup, dia nggak akan mempengaruhi sama kerja otot vagina, jadi dia akan kembali normal lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah. Ya tinggal nanti cara kalian menjaga kebersihannya aja untuk mencegah terjadinya infeksi atau biar nggak sama untuk menjaga kesehatan vagina kayak gitu. Tapi kalau untuk penggunaannya sendiri selama penggunaannya dengan metode yang benar itu nggak masalah. Jelas ya Nur Fadilah? Jelas Bu, terima kasih Bu. Shirley Aura, silakan. Ibu, saya mau tanyakan, jadi banyak sekarang yang konsul ke dokter kalau misalkan menstruasinya itu nggak muncul 2-3 bulan, itu kenapa ya Bu? Oke, harus ditanya dulu, apakah dia usianya berapa? Kemudian aktivitasnya bagaimana, pola makannya bagaimana, terus apakah dia tidurnya cukup atau tidak, apakah aktivitas yang dilakukan berat atau tidak, kayak gitu. Jadi banyak faktor. Apakah dia mengalami stres atau tidak, atau misalnya dia menerapkan diet ketat atau enggak. Nah itu tuh mempengaruhi tadi siklus menstruasi seseorang. Selama kalau semuanya itu masih normal, sebenarnya harusnya sih siklus menstruasinya nggak akan berubah, akan tetap normal. Cuman kalau misalnya tadi ada faktor-faktor, misalnya dia mengikuti diet ketat, diet ketatnya itu misalnya nggak nyampe 500 kalori atau cuma 500 sampai 800 kalori sehari. Nah itu kan akan mempengaruhi sistem kerja tubuhnya. Nah, itu bisa menyebabkan menstruasi jadi tidak lancar. Atau misalnya dia faktor aktivitasnya tinggi atau beban pekerjaannya banyak, stres, jadi kurang tidur atau makannya nggak benar. Nah, itu juga bisa menyebabkan siklus menstruasi nggak benar. Biasanya sih karena faktor stres ya. Faktor stres itu bisa dari pekerjaan, bisa dari mungkin dia ada beban pikiran yang lain, itu juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi seseorang. Gitu ya, Shirley ya. Jelas, Shirley? Iya Bu, makasih Bu. Ya, Kezia, silakan Kezia. Ibu, saya mau bertanya, apa penyakit tertentu tuh bisa menghambat menstruasi ya Bu? Misalnya apa nih penyakitnya? Tumor mungkin. Mungkin tumor bisa, atau mungkin karena dia menjalani pengobatan tertentu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi fungsi hormon kita. Kalau misalnya tadi kalau kalian perhatikan, kan semua sistem reproduksi itu bisa bekerja apabila sistem hormon di tubuhnya itu baik. Kalau tadi sistem reproduksi perempuan itu ada hormonnya apa aja, ada progesteron, ada estrogen. Nah, kalau misalnya hormonnya dapat berfungsi dengan baik, maka nanti sistem reproduksinya akan berlangsung dengan baik. Nah, kalau misalnya kita mengonsumsi obat-obatan, misalnya, nah itu bisa ada yang bisa mengganggu proses pembentukan hormon tadi, jadinya nggak seimbang. Nah, makanya bisa menyebabkan terhambatnya menstruasi seseorang kayak gitu. Jadi nggak rutin menstruasinya kayak gitu. Jelas ya, Kezia? Jelas Ibu, makasih Bu. Marisa, silakan. Bu, tadi kan kalau perilaku itu ya. Kalau apa? Maaf, kurang jelas suaranya. Yang tadi yang Aura, Bu udah jelas nggak? Oke, baru boleh diulang lagi, silakan. Hilang lagi sinyalnya. Hilang lagi tadi kamu sinyalnya nggak kedengeran. Iya, suara saya udah kedengeran belum? Udah, sekarang baru kedengeran. Nggak ada lagi suaranya. Boleh diketik aja, Marisa. Di chat boleh? Ya. Oke. Sekarang coba Intan. Ibu, emang benar ya Bu, katanya nggak boleh mencuci vagina pakai
sabun mandi, atau nggak boleh sering-sering cuci pakai kayak sabun sirih gitu Bu, yang kayak ada di minimarket. Itu kenapa ya Bu alasannya? Vagina itu dia punya temperatur sama apa sih istilahnya sebentar ya. Oke, nah kalau misalnya tadi kalian perhatikan untuk pada sperma itu punya pH kan ya? Punya pH 7,2 sampai 7,7. Nah, itu adalah pH ideal dari sperma agar sperma dapat berfungsi dengan optimal dan bisa masa usianya itu normal. Sama seperti itu, vagina pun kayak gitu. Dia punya suhu optimalnya dan juga pH optimalnya. Kalau biasanya itu vagina pH-nya agak sedikit asam. Kalau misalnya kalian menggunakan sabun pembersih, sabun itu kan belajar kimia kan ya, kita belajar kimia kan, sabun itu sifatnya basa. Otomatis dia akan meningkatkan pH dari si vagina ini. Nantinya dapat mempengaruhi, ya bisa mempengaruhi kesehatan, karena kan jadi nggak sesuai dengan pH normalnya, kayak gitu. Jelas ya Intan ya, makanya nggak boleh, sebenarnya kalau membersihkan itu nggak mesti menggunakan sabun. Kayak gitu, pakai air aja cara pembersihannya benar itu nggak masalah, nggak mesti menggunakan sabun, karena tadi untuk mencegah agar pH pada vagina itu nggak beda kayak gitu. Jelas ya Intan? Berarti cukup pakai air aja ya Bu? Iya, pakai air aja, dan ya pastikan aja kering setelah itu, jadi nggak menyebabkan adanya muncul bakteri, karena kan kalau misalnya terlalu lembab bisa menyebabkan munculnya bakteri kayak gitu. Makasih Bu. Ya, ada lagi tadi Marisa ya udah di chat ya. Sebentar saya buka dulu. Saat menstruasi yang sakit, ada juga yang nggak sakit karena kulit. Oke, kalau jadi seperti ini ya, mungkin ada yang perutnya sakit banget atau ada yang biasa aja. Nah, itu beda-beda. Memang setiap orang itu kapasitas dia untuk menerima rasa nyeri itu berbeda-beda. Ada yang kalau menstruasi, nah itu bisa dipengaruhi oleh stres atau misal juga ada gangguan dari hormonnya dan lain sebagainya. Tapi itu normal. Ketika kalian merasakan nyeri saat darah menstruasi keluar, terus misalnya kalian badannya pegal-pegal, nah itu adalah respon normal ketika orang sedang mengalami menstruasi, jadi nggak masalah. Cuman kalau memang udah terlalu parah, rasa sakitnya mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter obgyn, kayak gitu. Kenceng banget. Oke, ada lagi, jelas ya Marisa? Enggak ini. Oke, selanjutnya Nur Izzah, silakan. Bu, saya mau tanya dong, Bu. Apa? Bertanya. Iya, silakan. Kalau misal kalau proses membuahi itu kan ada itu ya Bu, apa sih lubang itu disebutnya apa ya Bu? Lubang apa ya maksudnya? Maksudnya kalau itu yang sperma kan masuknya ke lubang yang buat membuahi. Kita kembali lagi ke ini ya, ke organ, tadi gambar yang di sini. Jadi kamu mau menanyakan di mana terjadinya, ya kan ya? Di mana cara melakukan proses pembuahan? Ya, itu namanya adalah intercourse, sexual intercourse namanya. Nah, dia terjadinya ya udah si penisnya laki-laki itu masuk ke dalam vagina perempuan. Kayak gitu.
Ya, itu namanya tadi prosesnya adalah intercourse. Cuman saya nggak akan mengajarkan itu ya. Pasti kalian udah dewasa, udah tahu bagaimana prosesnya. Cuman tadi terjadinya tuh di sini. Nah, makanya bisa si sperma itu bisa prosesnya lebih cepat untuk masuk ke dalam tuba falopi. Cuman dalam proses itu tadi, dan semua sel sperma yang dikeluarkan itu akan hidup. Karena tadi ya, ingat kalau misalnya pH pada sistem reproduksi wanita itu pH-nya asam. Nah, sperma itu nggak bisa hidup dalam kondisi yang ekstrim, terutama kalau pH-nya berbeda, suhunya berbeda. Maka sebagian besar sperma yang masuk itu akan mati nantinya. Kayak gitu, makanya hanya sebagian kecil yang bisa masuk ke dalam, bisa melanjutkan proses pembuahannya tadi. Nah, dan lagi kalau misalnya si sperma ini masuk tadi ya mengalami fertilasi, melakukan fertilisasi ke sel telur, kalau sudah satu sperma mengalami itu, maka sperma yang lain tidak akan bisa. Karena kan kalau sel sperma itu ada banyak kayak yang diproduksi, sedangkan wanita hanya memproduksi satu sel telur. Jadi kalau misalnya sudah ada sperma yang memfertilisasi sel telur, maka sperma-sperma lain tidak akan bisa masuk. Jadi dia semuanya sisanya akan mati kayak gitu. Nah, proses terjadinya tadi ya, si penis itu masuk ke dalam vagina. Kayak gitu di sini. Oke, jelas ya, Nur Izzah? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Iya, tadi Marisa nambah lagi pertanyaannya, minum obat pereda nyeri aman kan ya, Bu? Aman. Selama yang kamu minum itu masih sesuai dengan anjurannya. Kan kalau misalnya minum obat pereda nyeri, ada apa namanya, cara penggunaannya. Misalnya satu hari cuma boleh minum satu tablet aja, ya nggak masalah. Kalau selama mengikuti prosedur itu atau ketentuan itu nggak masalah. Gitu. Asal nggak berlebihan konsumsinya. Selanjutnya Vanessa. Ya Bu, saya mau nanya dong Bu. Kan kalau wanita itu kan mengalami masa menopause ya Bu ya. Terus berlaku nggak sih Bu masa menopause itu kepada laki-laki? Tadi kalau misalnya laki-laki, ingat nggak saya bilang spermatogenesis itu terjadi dari pubertas sampai seumur hidupnya. Jadi laki-laki tidak mengalami menopause. Kalau misalnya perempuan, nah ini saya akan menjelaskan di oogenesis ini. Di sini kalau misalnya kalian lihat, hanya ada 500 sel yang akan mengalami ovulasi. Jadi perempuan hanya memiliki 500 sel ovum atau sel telur aja. Kalau misalnya sel telurnya sudah 500 ini sudah mengalami ovulasi, terus sudah dikeluarkan, berarti nantinya dia akan mengalami menopause kayak gitu. Nah, biasanya menopause itu terjadi sekitar 30 tahun setelah menstruasi pertama. Kalian bisa memperkirakan 30 sampai 35 tahun setelah menstruasi pertama. Jadi kalian bisa memperkirakan dulu menstruasi pertamanya di usia berapa, terus nanti kira-kira menopause itu akan di usia berapa kayak gitu. Karena tadi hanya ada 500 sel yang mengalami ovulasi gitu. Jelas tadi siapa yang bertanya? Vanessa? Jelas Bu, terima kasih ya Bu. Ya, terus Nuriza udah tadi ya. Kaila? Ibu maaf, saya mau tanya soal tentang kelenjar mamae yang tadi keluar. Kelenjar mamae itu kan keluar untuk susu ASI ya Bu ya kalau nggak salah. Iya. Ya, air susu. Apakah kalau misalnya yang keluar susu ASI itu cuma ibu yang sudah melahirkan atau bisa kita yang belum melahirkan juga Bu? Jadi hanya ibu yang sudah melahirkan aja. Jadi si hormon ini akan aktif, akan terstimulasi proses akan terstimulasi untuk bekerja ketika sudah ada namanya sudah akan melahirkan. Jadi biasanya hormon ini baru diproduksi ketika masuk masa-masa akhir kehamilan. Kayak gitu, si prolaktin sama oksitosin ini. Dan makanya baru bisa pembentukannya itu nanti. Makanya kalau misalnya saat ibu hamil pun ASI-nya tetap belum keluar kan. ASI itu keluar setelah anak dilahirkan. Karena tadi hormonnya baru bisa terbentuk di akhir-akhir masa kehamilan. Kayak gitu. Jelas ya Kaila? Jelas Bu, terima kasih. Ya, Safira, silakan. Ibu, saya mau nanya, itu ada orang yang menstruasi, dia tuh selalu tanggalnya, selalu bulannya tuh selalu pas, Bu. Tapi dia setiap bulannya tuh menstruasi cuma 3-4 hari, itu kenapa ya, Bu, faktornya? Menstruasi itu masih normal kalau dia itu 3 hari itu masih normal sampai 8-9 hari itu masih normal. Kalau sudah lebih dari itu baru berbahaya, harus dicek kesehatan.
Kalau misalnya 3-4 hari itu normal. Memang sebenarnya kan menstruasi itu adalah keluruhan dinding rahim. Mungkin ada yang mempengaruhi di tebal dinding rahimnya kah yang berbeda dengan yang lain kayak gitu. Makanya bisa lebih singkat waktu menstruasinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia mengalami gejala lainnya, misalnya terlalu apa ya namanya ya, misalnya nyeri yang dialami saat menstruasi itu terlalu berat, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter obgyn kayak gitu. Oke, udah semua ya yang bertanya. Sekarang kita masuk ke oogenesis. Kalau tadi pada pria, nama prosesnya spermatogenesis. Kalau pada wanita, nama prosesnya adalah oogenesis. Nah, prosesnya itu sama. Kalau misalnya, perlu diingat ya, kalau pembentukan sel gamet, maka mengalami proses meiosis. Tadi spermatogenesis mengalami meiosis 1 dan meiosis 2. Sama. Oogenesis juga ada proses meiosis 1 dan meiosis 2. Bedanya sel induknya. Kalau pada laki-laki adalah spermatogonium. Kalau pada oogenesis dia adalah oogenium. Nah, si oogonium ini udah terbentuk ketika masih anak ini atau perempuan ini masih ada di dalam kandungan. Jadi masih belum lahir pun sudah mengalami pembentukan si oogonium ini. Nah, terus kalau misalnya pada laki-laki itu baru bisa memproduksi sperma ketika sudah mengalami sudah mengalami pubertas. Kalau misalnya perempuan, seluruh sel telurnya itu sudah ada sejak sebelum dilahirkan. Jadi udah ada nih si oogonium ini udah ada dari sebelum dia dilahirkan. Kemudian tapi baru memulai ke proses meiosis 1 itu ketika pubertas. Ya, jadi setelah pubertas, oosit primer ini baru mengalami meiosis 1 lengkap, komplit meiosis 1. Yang artinya udah siap untuk memproduksi oosit sekunder dan juga badan polar. Kayak gitu. Kita lihat dari ilustrasinya aja ya. Saya ulang lagi, oogonium ini udah diproduksi, udah ada ketika seorang wanita ini masih di dalam perut ibunya. Ya. Tapi baru mengalami meiosis 1 atau berubah menjadi oosit primer, membentuk oosit primer ini ketika mengalami pubertas. Kayak gitu. Nah, si oosit primer ini baru mengalami meiosis 1 saat pubertas, nanti dia akan membentuk oosit sekunder dan juga badan polar. Bedanya tadi ya dengan proses spermatogenesis, si spermatosit primernya itu membentuk dua spermatosit sekunder. Kalau misalnya pada oogenesis, dia hanya membentuk 1 oosit sekunder dan satunya lagi yang terbentuk badan polar. Nah, disebutnya badan polar. Badan polar itu apa? Dia itu adalah seperti sisa pembentukan sel. Jadi kalau misalnya oosit sekunder ini, dia memiliki ukurannya yang besar. Karena ukurannya besar, maka sisa dia nggak bisa membuat 2 buah sel. Jadi yang dibuat itu hanya 1 sel oosit sekunder dan satu lagi si badan polar. Badan polar ini bisa mengalami pembelahan lagi, bisa juga tidak. Tapi dia tidak bisa berkembang menjadi sel telur. Kayak gitu. Terus, nah, ini bisa dilihat ya, saat lahir, seorang wanita memiliki 2 juta oosit primer. Jadi saat lahir tuh, wanita memiliki 2 juta primary oosit. Tapi saat pubertas, yang bisa bertahan hidup hanya 400.000. Hanya 400.000 yang bisa bertahan hidup pada saat pubertas. Dan dari 400.000 oosit primer ini, hanya 500 yang akan mengalami ovulasi. Artinya yang mengalami ovulasi ini adalah yang matang, menjadi sel telur yang matang. Hanya 500 sel. Kemudian tadi masuk lagi ke sini, tadi ya dari oosit primer mengalami meiosis 1 membentuk oosit sekunder dan juga badan polar pertama. Badan polar ini adalah seperti sisa pembentukan sel. Nah, dari oosit sekunder ini kan dia ukurannya besar. Kemudian baru dia akan mengalami meiosis 2. Tapi si
oosit sekunder ini tidak bisa menyelesaikan proses meiosis 2-nya jika tidak mengalami ovulasi. Artinya, kalau misalnya tidak mengalami ovulasi, berarti tidak mengalami pembuahan oleh sel sperma. Ya. Kalau misalnya dia tidak mengalami pembuahan oleh sel sperma, maka si oosit sekunder ini hanya hasil akhirnya adalah secondary oocyte aja. Tidak bisa menyelesaikan meiosis 2-nya. Kalau dia difertilisasi atau dibuahi oleh sperma, maka proses meiosis 2-nya ini bisa diselesaikan. Nanti dia membentuk ovum, kemudian dari ovum ini membentuk zigot. Kayak gitu. Jadi bedanya dengan proses spermatogenesis itu sampai selesai kan ya meiosis 2-nya sampai terbentuk spermatozoa. Nah, kalau pada oogenesis, dia itu tahapan selesainya ketika membentuk ovum. Tapi ovum itu tidak bisa terbentuk jika si secondary oocyte ini tidak difertilisasi oleh sel sperma. Kayak gitu. Kalau misalnya dia tidak mengalami pembuahan oleh sel sperma, nanti dia yang akan dikeluarkan saat menstruasi. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia dibuahi, nanti dia akan membentuk ovum, kemudian baru berkembang menjadi zigot. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini penjelasan yang tadi yang saya jelasin kurang lebih sama. Ini adalah deskripsinya. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk oogenesis? Coba saya mau nanya. Saya ingin bertanya. Oh gitu, Diana silakan. Ya, kan di secondary oocyte kan menghasilkan itu ya secondary apa sih ini yang sebelahnya sperma itu, Bu. Nah, terus kalau badan polar itu apa, Bu? Kalau kayak gini nih, tadi kalau misalnya pada spermatogenesis, si spermatosit primer membentuk 2 spermatosit sekunder. Ya kan ya? Kalau misalnya pada oogenesis, si oosit primer ini dia membentuk oosit sekunder sama badan polar. Kalau kita lihat sekilas dari ukurannya, secondary oocyte ini ukurannya dibandingkan badan polar lebih besar secondary oocyte. Kenapa? Karena pada tahapan ini wanita sudah sistem reproduksi wanita sedang mempersiapkan untuk pematangan atau pembentukan zigot. Kalau misalnya mau pembentukan zigot ini, dia membutuhkan organel sel yang sempurna. Jadi dia membutuhkan sitoplasma, ada nukleus, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar si zigot bisa berkembang dengan optimal. Nah, karena tadi oositnya ini diperlukan organ yang lengkap dan sempurna, maka nggak bisa menghasilkan 2 oosit, cuma bisa menghasilkan 1 oosit. Nah, sisa-sisa materialnya tadi dibentuklah badan polar ini. Kayak gitu. Jadi badan polar ini seperti sisa pembelahan, hasil pembelahan. Cuman yang bisa berkembang atau melanjutkan ke proses selanjutnya hanya 1 aja, si secondary oocyte ini. Kalau badan polar nggak bisa, karena dia komponen yang menyusunnya itu tidak lengkap, karena komponen yang menyusunnya itu semuanya dibawa ke oosit sekunder. Gitu. Jelas ya Diana ya? Ya Bu, jelas. Makasih Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Anissa Mulyana ya, suaranya nggak kedengeran. Masih nggak kedengeran. Udah kedengeran belum, Bu? Ya. Kalau untuk orang yang nggak subur itu gimana ya, Bu, prosesnya? Kan dia ngasilin secondary oocyte juga, terus dia dibuahin sperma. Kenapa bisa nggak ada proses pembuahannya, Bu? Nah, sebenarnya ada banyak faktor juga nih. Kayak proses fertilisasi itu hanya bisa terjadi jika dia ada di fase subur. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi. Nah, hanya ada jendelanya, ada jendela masa subur seseorang kayak gitu. Nah, itu waktunya nggak rentang waktunya itu nggak lama kayak gitu. Nah, kalau misalnya melakukan proses pembuahannya di luar waktu itu
maka tidak akan bisa sperma tidak akan bisa melakukan fertilisasi sehingga tidak bisa terbentuknya zigot kayak gitu. Jadi bisa dari waktu fertilisasinya, kemudian bisa juga dari faktor-faktor yang lain. Mungkin yang memang dari spermanya, mungkin spermanya itu enggak, kondisi kesehatannya nggak bagus kayak gitu, atau mungkin dari faktor stres juga, dari pola tidurnya nggak cukup dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita nilai dari proses ini, bisa jadi karena proses fertilisasinya itu tidak dilakukan pada masa subur tadi kayak gitu, pada jendela masa subur tadi gitu. Jelas ya? Bu, makasih Bu. Ada lagi yang bertanya? Oke, saya lanjut ya. Nanti ini bisa dibaca lagi tentang penjelasannya ya. Kemudian hormonnya, hormon yang berperan apa aja? Kalau tadi pada laki-laki ada namanya hormon testosteron. Kalau pada wanita, hormonnya itu yang berperan adalah estrogen dan juga progesteron. Estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Untuk fungsinya nanti akan dipelajari lebih lengkap pada saat fisiologi ya. Nah, ini ada fungsi-fungsinya. Estrogen mendukung perkembangan dan menjaga kestabilan struktur reproduksi. Kemudian stimulasi sintesis protein. Jadi untuk enzim dan juga hormon. Menurunkan kadar kolesterol darah. Terus progesteron. Dia juga untuk mempersiapkan dan mempertahankan endometrium. Jadi persiapan implantasi zigot kayak gitu. Terus relaksin, relaksasi uterus. Nah, dia ini ada terutama ketika pada mau melahirkan. Sorry. Untuk mencegah kontraksi. Jadi biar si uterus ini bisa menahan janin yang tumbuh. Jadi nggak cepat, biar nggak gampang lahir gitu anaknya. Biar untuk mencegah terjadinya kelahiran prematur. Terus inhibin ini untuk sekresi FSH. FSH itu untuk pembentukan hormon juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya dong, Bu. Siapa namanya? Nadia, Bu. Silakan. Pubertas dini berbahaya nggak sih, Bu? Apa? Sorry, bisa diulang? Pubertas dini nggak, Bu? Pubertas dini. Oke, saya pasti belum tahu ya bahayanya apa. Karena kan sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan waktu pubertas. Jadi ada sekarang itu biasanya karena pola makan. Kalau misalnya terlalu tinggi konsumsi, bilangnya sih junk food ya, atau makanan yang berlemak atau yang yang terlalu banyak pemrosesannya gitu, kayak misalnya makanan cepat saji. Nah itu katanya bisa menyebabkan pubertas dini. Mungkin bahayanya karena dia masih belum siap karena usianya terlalu masih kecil, sedangkan dia sudah harus menghadapi fase pubertas ini. Nah biasanya emosinya jadi lebih nggak stabil dibandingkan kalau misalnya pubertasnya pada usia yang normal kayak gitu. Mungkin lebih ke situ untuk bahayanya ya. Tapi kalau misalnya yang lain saya masih belum tahu. Jelasin Nadia. Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ada yang bertanya? Bu, saya ingin bertanya. Siapa namanya? Melisa, Bu. Silakan. Kalau jamu Kiranti itu berbahaya nggak, Bu? Kiranti itu fungsinya untuk ada ya jamu atau misalnya Kiranti, dia fungsinya juga untuk kayak memperlancar ya, terus misalnya untuk menghilangkan nyeri. Menurut saya sih nggak masalah ya, asalkan masih dikonsumsinya itu dalam batas wajar, nggak apa-apa. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih, Bu. Iya, ada yang bertanya lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti recordnya akan saya upload, nanti saya share linknya dan materinya akan saya berikan via adlink. Tolong dipelajari lagi ya tentang pembelahan sel dan dipahami lagi tentang gametogenesis ini, karena kita sudah pertemuan kelima, bentar lagi akan UTS gitu. Semoga nanti nilai UTS-nya bisa baik gitu ya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.